الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في الآيات الأخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana mulkuhu 400 sanah. Begitulah yang diceritakan di dalam kitab sejarah. Wa kana mulkuhu 400 sanah. 400 tahun lamanya dia berkuasa. Penguasa tunggal, syarqan wa gharban. Dari belahan timur dunia hingga barat, tunduk atas kekuasaannya. Lalu kemudian datanglah Nabi pembawa mengajar kepada tauhid, menghadap seorang raja yang penuh angkuh sombongnya. Lalu Nabi itu mengajak, wahai raja, menyembahlah kepada Allah. Lalu apa yang dijawab oleh raja tersebut? Arabbun ghairi, adakah Tuhan selain aku? Arabbun ghairi, adakah orang yang lebih berkuasa di atas dunia ini selain aku? Begitu angkuh dan sombongnya. Nampaknya 400 tahun lamanya dia berkuasa, membuat dia merasa menjadi sebagai seorang khalik. Lalu apa yang dilakukan oleh Allah? Allah kirimkan baudah. Dalam Al-Quran Allah tidak malu menciptakan baudah. Inna Allah la yastahyi ayyadriba masalan ma baudah. Allah tidak malu menciptakan baudah. Apa itu baudah? Seekor nyamuk. Wama fauqaha, bahkan lebih kecil daripada nyamuk. Lalu apa yang dilakukan oleh nyamuk tersebut? Nyamuk itu masuk ke dalam lubang hidungnya, terus ke batang hidungnya, sampai di dalam otak kepalanya. Lalu nyamuk itu menusuk otak di dalam kepalanya. Lalu dia mengambil martil, memukul kepalanya, membanting kepalanya di dinding. Dia habis usaha sampai orang di sekelilingnya menyangka dia gila. Dia habis usaha. Sakitnya tak dapat diceritakan, tak dapat kita merasakan. Lalu kemudian apa yang terjadi kepadanya? Dia pun mati. Cerita ini diceritakan di dalam kitab sejarah. Raja yang angkuh dan sombong itu adalah Namrud, dan yang mengajar kepada agama ajaran tauhid adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Allah bercerita kepada kita semuanya. Mudah bagi Allah untuk memusnahkan, menghancurkan orang-orang yang angkuh dan sombong. Dia tidak mati karena disambar petir yang menggelegar. Dia tidak mati karena ditimpa batu yang besar. Dia tidak mati karena suatu yang hebat, tetapi dia mati karena suatu yang kecil, kuasa Allah, yakni baudah. Allah kirimkan kuasa kecil baudah, seekor nyamuk. Bahkan kita saja apabila kita tepuk, mungkin bisa berpuluh-puluh nyamuk mati. Tetapi begitulah Allah ingin menunjukkan kekuasaannya. Jangankan untuk menggenggam dunia, wahai kaum Namrud, untuk terhindar dari seekor baudah, seekor nyamuk pun engkau tidak berdaya. Begitulah Allah berikan pelajaran kepada kita bahwa orang yang angkuh dan sombong mudah untuk Allah
mengucilkannya. Masyarul muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesaikah dunia ketika terbunuhnya Matina Namrud? Tidak. Dunia ini terus diisi oleh orang-orang yang angkuh dan sombong. Ketika selesai Namrud, muncul lagi penguasa yang lebih kejam daripada Namrud, lebih modern daripada Namrud. Apa yang dia lakukan? Yuzabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Anak laki-laki dia sembelih hidup-hidup, dia bunuh hidup-hidup. Lalu anak perempuan dibiarkan saja karena tidak berpengaruh, tidak mengancam dirinya. Mengapa dia sembelih, dia bunuh anak laki-laki ketika baru lahir? Karena ketika itu dia pernah bermimpi. Di dalam mimpinya bahwa ada seorang anak laki-laki nantinya akan merebut mahkota kekuasaannya. Lalu dia bertanya kepada penafsir mimpinya, ada apakah dengan mimpiku ini? Lalu penafsir mimpinya berkata, nanti kelak ada seorang anak laki-laki yang akan menurunkan jabatanmu, yang akan mengambil alih kerajaanmu. Maka daripada itu dibuatlah peraturan, barang siapa yang melahirkan anak laki-laki, maka anak laki-laki itu harus dibunuh hidup-hidup. Lalu kemudian sampailah ketika dia mengatakan, ana rabbukumul a'la, aku rabbukum, Tuhan kamu, a'la, yang paling tinggi. Nampaknya kekuasaan bisa merubah makhluk merasa menjadi khalik. Lalu apa yang dilakukan oleh Allah kepada orang yang angkuh dan sombong, menganggap diri dia berkuasa? Begitulah orang yang berkuasa. Kalau sudah lama berkuasa, melihat orang di bawahnya tidak berani mendongakkan kepala, tidak berani berkata kasar kepadanya, muncullah di dalam hatinya bahwa akulah yang paling hebat, bahwa akulah seorang penguasa. Begitulah orang angkuh dan sombong. Masyarul muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian apakah yang dilakukan oleh Allah kepada dia, kepada Fir'aun? Diceritakan di dalam sejarah, yuzabbihuna falamma adaraqahul gharaq, ketika dia tenggelam di tengah laut merah, lalu kemudian air itu masuk ke dalam mulutnya, terus sampai di dalam tenggorokannya, sampai ke dalam paru-parunya. Allah telah menciptakan manusia dengan dua saluran, saluran air dan saluran udara. Saluran udara tidak akan bisa diisi oleh air, karena apabila saluran udara diisi oleh air, maka paru-paru itu akan hancur. Di sini Allah ciptakan suatu kuasa yang kecil, yakni tersedak. Anak kecil pun bahkan dia tidak akan tersedak. Kenapa? Karena ada kuasa Allah. Tetapi Fir'aun yang tenggelam di tengah laut merah, tak ada daya upayanya dari kuasa tersedak. Air itu menghancurkan paru-parunya. Di dalam sejarah diceritakan bahwa Fir'aun mati tenggelam di tengah laut merah. Nampaknya air yang pernah menenggelamkan Fir'aun, air yang sama yang telah menyelamatkan bayi Musa alaihissalam. Diceritakan dalam sejarah, wa auhina ila umi Musa, kami ilhamkan, kami wahyukan, kami bisikkan ke hati ibu Musa, an ardihi, susukan anakmu. Fa in khifti alaihi, jika kau takut anakmu itu akan disembelih oleh Firaun, fa alqihi fil yammi, maka hanyutkan dia ke sungai. La takhafi, jangan kau takut, wala tahzani, jangan kau sedih, inna radduhu ilaiki, kami akan menjadikan dia salah satu di antara rasul kami. 5 antara rasul itu yang salah satunya adalah Nabi Musa alaihi salam. Masyarul muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Musa seorang bayi yang tak ada daya upaya, dihanyutkan di tengah sungai Nil. Dia selamat. Tak tahu dia
dia berenang, tetapi dia selamat. Tetapi penguasa dari segala penguasa katanya, raja dari segala raja katanya, ketika dia ditenggelamkan di tengah Laut Merah, apa yang dia katakan? Ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kamu yang paling tinggi. Allah uji dia dengan kuasa tersedak, dia pun tidak ada daya upaya. Jangankan untuk membunuh Musa, jangankan untuk menangkap Bani Israel, jangankan untuk terhindar dari besarnya ombak Lautan Merah, dia pun tidak sanggup. Begitulah ceritanya di dalam kitab sejarah. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesaikah dunia ketika matinya Namrud? Selesaikah dunia ketika matinya Fir'aun? Tidak. Dunia ini terus berlanjut. Dunia ini terus diisi oleh orang-orang yang angkuh dan sombong. Banyak macamnya. Di dalam sejarah pernah dicatatkan pula, ketika sebelum kelahiran Nabi Muhammad, ada seorang raja gagah perkasa dengan bala tentara bergajahnya. Dia ingin menghancurkan Ka'bah karena dia ingin memindahkan Ka'bah ke nun jauh, ke seberang Laut Merah. Dia ingin menghancurkan Ka'bah karena Ka'bah pada masa itu tempat orang beribadah dan tempat para pedagang. Maka dia ingin memindah Ka'bah ke Yaman. Tetapi apa yang terjadi kepadanya? Ketika itu dia utuskan bala tentara bergajahnya. Gajah adalah makhluk Allah. Dia tahu bahwa Tuhannya itu adalah Allah. Tetapi gajah itu dipaksa oleh pawang-pawangnya, sehingga gajah itu terpaksa ingin menghancurkan Ka'bah. Lalu kemudian apa yang terjadi? Allah ceritakan di dalam Al-Quran, wa arsalna alaihim tayran ababil. Allah kirimkan burung-burung ababil. Apa yang mereka lakukan? Tarmihim, melontar pasukan Abrahah bergajah bihijaratin, dengan batu-batu min sijil, yang dipanaskan dari api neraka. Faja'iluhu ka'asfim ma'kul, mereka seperti daun-daun yang dimakan oleh ulat. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang terjadi kepada pasukan Abrahah bergajah? Mereka pun musnah. Mereka pun hancur. Yang katanya kekuasaannya itu begitu ditakuti oleh dunia, tetapi dengan keangkuhan dan kesombongannya membuat Allah murka, marah, sehingga Allah mengirimkan suatu balasan untuknya. Bagaimana ciri orang-orang yang angkuh dan sombong itu? Akulah orang yang paling putih di SMP ini. Aku adalah orang yang paling tinggi di SMP ini. Akulah orang yang paling hebat di SMP ini. Akulah orang yang paling rupanya elok, rupanya yang paling bagus di SMP ini. Begitulah orang-orang yang angkuh dan sombong, sehingga dia terlupa bahwa wajahnya yang elok, kulitnya yang bersih, badannya yang tinggi, semuanya itu hanyalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Harusnya ketika kita diberikan nikmat itu, kemudian kita berkata, la haula wala quwata illa billah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.